Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, ada yang tidak masuk? Ya, Pak absen dulu ya. Yang tidak masuk ada siapa saja? Rafael, Hanif sama Aisyah. Banyak ya hari ini ya. Oke. Hari ini sebelum mulai pembelajaran kita mulai dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa lancar dan dapat menerima ilmu dari yang baik. Untuk ketua boleh dipimpin berdoa. Kita cek olahraga dulu. Yang lihat dan sekitar kalian apakah sudah bersih. Untuk alat-alat pembelajaran hari ini seperti buku dan media-media yang digunakan pembelajaran ini apakah sudah siap? Oke. Untuk hari ini, materi hari ini, pembelajaran hari ini yaitu ada teks laporan hasil observasi. Namun pada pertemuan kali ini Bapak menggunakan pendekatan atau model berbasis budaya. Jadi Bapak inginkan kita menyanyikan satu tembang dolanan, yaitu Padang Bulan. Ada yang sudah tahu lagunya? Sudah tahu? Tahu, oke? Bisa kita nyanyi bersama ya, sambil bertepuk ya. Oke? Bisa mulai? Bapak hitung. 1, 2, 3. Yo pro bulan Joko. Padang bulan yang koyo-koyo. Sekali lagi temponya dipercepat. Yuk. 1, 2, 3. Yuk penciptanya siapa? Pencipta lagu Padang Bulan ini adalah Sunan Giri. Ini masuknya yaitu tembang dolanan. Maknanya ada yang tahu maknanya? Makna lagu tembang Padang Bulan dari segi sosial, dari segi keagamaan, kalian tahu? Nah, jadi lagu Padang Bulan ini yaitu bermakna kita itu harus mempunyai semangat gotong royong kebersamaan. Karena apa? Di era teknologi, komunikasi itu jarang dilakukan secara langsung ataupun tatap muka atau dua arah. Karena apa? Sudah adanya teknologi yang namanya HP. Ada aplikasi yang namanya WA. Itu menjadikan komunikasi kita terbatas jarak, terbatas waktu, jadi tidak secara langsung. Hal ini bisa menjadikan kurangnya komunikasi diri kita, tidak keterbukaan diri kita terhadap teman-teman yang lain, terhadap individu-individu yang lain. Maka dari itu, dari lagu Padang Bulan ini kita belajar pentingnya berkomunikasi secara langsung daripada bermain HP sendiri-sendiri. Alangkah lebih baiknya kita berdiskusi bersama, kita duduk bareng, ngobrol, membahas sesuatu yang
ke ojo podo turu sorean itu mengisyaratkan bahwa jam ibadah atau jam sholat kita itu kan terpaut waktu dari pagi hingga sore ya. Jadi mengingatkan ojo podo turu sore, jangan tidur di sore hari. Karena kita sebenarnya itu sebagai manusia tidak ada porsi tersendiri untuk tidur. Berapa porsi kita? Saya 8 jam, 9 jam, atau 8 jam ya. Nah, maka dari itu di lagu ini diisyaratkan atau dimaknakan bahwa kita tidak boleh tidur sore. Di sore hari itu banyak kegiatan yang bermanfaat. Mungkin kita bisa berolahraga, bermain, dan yang terpenting dari sisi agama yaitu kita tidak boleh meninggalkan ibadah, tidak boleh meninggalkan sholat. Oke. Sebelum masuk materi, untuk kalian agar lebih bersemangat, kita SPG dulu mungkin ya. Kita pakai tepuk-tepuk saja. Ya, sebelum memulai pelajaran ini, kalian tetap bersemangat dan tetap fokus. Kita cek fokusnya kalian. Tepuk satu. Nah, ingat-ingat ya. Berarti kalian kurang fokus pada pagi hari ini. Udah sarapan belum? Ada yang berada belum? Makanya kita cek fokusnya dulu. Diingat-ingat instruksinya. Kalau tepuk satu pasti ada tepuknya. Kalau cuma satu berarti tidak ada tepuknya. Ya? Oke, kita ulang. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Sekarang kita variasi. Tepuk satu, tepuk dua, ini tepuk tiga. Bisa kita mulai? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk tangan dulu ya semua. Oke. Siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Nah, Bapak sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 2 subpokok yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menuliskan teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mempresentasikan topik aktual dalam bentuk laporan hasil observasi secara kritis. Tentunya 2 pokok ini mengandung unsur kebudayaan karena menterkaitkan antara teks yang dengan namanya budaya dan sosial sejarah. Oke. Selanjutnya ada gambar. Pernah kalian berkunjung ke tempat ini? Pernah. Hal menarik apa kira-kira yang kalian temukan di bangunan ini? Desainnya, kemudian apa lagi? Dari segi desainnya bagaimana Mas? Klasik, unik ya. Kemudian apa lagi kira-kira kalian menemukan hal menarik apa atau hal unik apa dari bangunan ini? Apa? Ayo kita berpendapat. Untuk masuk ke dalam materi kira-kira apa? Selain desain, ada apa kira-kira di dalam itu ada apa toh? Di dalam ini namanya apa? Keraton apa? Keraton Sunanan Surakarta. Jadi di Surakarta itu keratonnya kan ada 2. Yang satu Kasunanan, yang 2 Mangkunegaran. Udah tahu belum? Surakarta itu kan ada 2 keraton. Yang pertama Keraton Kasunan seperti ini, yang kedua yaitu ada Keraton Mangkunegaran. Nah,
desainnya klasik, desainnya unik. Kemudian kira-kira ada unsur apa lagi yang kita temukan? Yang atas itu namanya apa? Yang atas, yang tinggi. Ada menarannya. Di bangunan keraton itu ada menarannya. Dan uniknya juga ada di situ. Kemudian tampak depan lagi, kira-kira ada apanya? Ada yang berdua ini namanya apa? Ada patungnya. Ada dua patung yang terletak di bagian kanan dan kiri depan keraton. Kemudian ada kesenian apa lagi yang kalian lihat dari kira-kira yang tampak depannya aja? Ada apa ini? Untuk kesenian atau budaya apa ini? Ada apa? Apa mas? Kita belum dapat apa? Jangan takut, jangan malu. Ukir, nah betul. Jadi ada kesenian ukir. Ada unsur ukiran-ukiran yang unik, ukiran-ukiran yang indah kita lihat dari tampak depan keraton ini. Kemudian apa lagi kira-kira? Tampak depan, kemudian kalau kita masuk di depan pintu, kira-kira kita menemukan apa lagi? Di sana apa lagi yang unik dari keraton ini? Ada yang pernah memperhatikan apa? Ada yang merasakan nggak? Ternyata keraton ini bentuknya rumahnya itu beda dari rumah-rumah umum. Ada unsur-unsur pembeda. Ada hal baru dari keraton ini. Apa kira-kira? Kalian temukan? Untuk pintunya, kalian sadar nggak? Untuk pintu keraton itu sangat tinggi dan besar juga. Kan tidak seperti umum ya, tidak seperti umumnya rumah yang mungkin tingginya 2 meter kurang atau mungkin 2 meter. Tapi keraton itu kan tinggi ya, bentuknya tinggi dan besar. Karena fungsinya apa? Di zaman itu, di zaman mungkin zaman penjajahan, zaman saat itu kenapa didesain dengan megahnya kira-kira? Alasannya apa? Karena saat itu Indonesia kan masih dalam proses berperang. Jadi arsitek zaman dahulu itu memastikan bahwa kerajaannya itu aman dari serangan penjajah. Nah, karena kan ini nampak di depan keraton ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ada apa ya? Di belakang atau sisi keraton itu, pagar atau yang namanya benteng. Benteng atau pagar ini, kalau kalian lihat, itu kan cuma satu lapis ya. Sebenarnya itu tidak, tapi ada lapis berikutnya ke belakang. Itu tujuannya untuk memperkuat pertahanan di kerajaan atau keraton Solo ini. Nah, dari sini Bapak ingin kalian itu bisa mengkaji, bisa melihat atau bisa memperhatikan kira-kira di bagian keraton ataupun objek budaya yang lain, bukan cuma keraton ya. Kalau di Solo kira-kira apa aja objek budaya selain keraton? Jadi mungkin tempat budayaan atau kesenian di Solo yang bisa kita jadikan objek kebudayaan, kira-kira apa? Kalian temukan apa di Solo ini, khusus di Solo aja? Kita belajar budaya lokal terlebih dahulu. Museum keris, ya boleh museum keris. Kemudian apa lagi? Tidak harus tentang benang, boleh. Jadi unsur budaya banyak. Senian apa lagi kira-kira? Kalau di Malang Satu Suro itu apa namanya? Kirap apa? Kirap kebubule. Nah, kirap kebubule atau kirap pusaka atau biasa dinamakan sekaten. Nah, seperti itu juga objek budaya. Kemudian di Sriwedari ada apa? Di Sriwedari kita temukan apa? Ada pernah ke Sriwedari? DR ada kesenian apa? Ada kesenian wayang orang, tahu nggak? Sudah pernah lihat ke sana? Belum? Oh ya. Nanti kapan-kapan kalian kesempatan buat kesana buat lihat wayang orang ya. Dan kalian belajar mengenai budaya. Selain wayang orang juga ada mungkin wayang kulit dan kesenian reog mungkin. Dan saya ya seperti itu. Kemudian ada Taman Budaya Jawa Tengah. Ada yang tahu? Di dekat WRS itu Taman Budaya Jawa Tengah. Nah itu juga
objek budaya yang bisa kita amati. Oke, bisa dipahami mengenai salah satu objek budaya ini? Karena nantinya kalian akan berusaha untuk mengamati, untuk mengkaji dan membuat suatu laporan hasil observasi mengenai objek budaya tersebut. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan mengenai ini? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita mengulas kembali terlebih dahulu. Sebenarnya kan untuk pengertian dan lain-lain itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi kita ulas lagi, kita perdalam lagi mengenai apakah itu teks laporan hasil observasi. Coba dibaca Pak, yang keras ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Isi teks laporannya mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci objek yang menjadi bahan observasi, seperti hewan, bangunan tumbuhan, manusia, atau peristiwa alam. Nah, dari pengertian ini kita ketahui yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum. Nah, penjabaran umum atau pelaporan atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Nah, makanya tadi sebelum Bapak masuk ke ini, Bapak perlihatkan objek budaya biar kalian bisa mengamati apa toh, ada apa tadi objek tersebut, ada apa tadi museum keris, ada apa tadi keraton Kasunan, ada hal menarik apa di keraton Mangkunegaran, seperti itu biar kalian bisa merumuskan hasil-hasil dari pengamatan kalian. Kemudian isi teks laporannya yaitu mengutamakan deskripsi, yaitu deskripsi. Jadi mungkin bisa diawali dengan sejarah keraton Surakarta itu bagaimana, pemimpinnya siapa, berdiri tahun berapa, itu rincian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ya seperti yang Bapak katakan itu memaparkan secara rinci. Jadi memang harus rinci objek yang menjadi bahan observasi. Nah, seperti ada hewan. Ini hewan, kalau objek budaya hewan itu ada kebun, jadi kemudian bangunan, tumbuhan, kemudian juga manusia dan atau bisa suatu peristiwa alam. Ini bukan. Nah, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi singkat mengenai keraton Kasunan Surakarta. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Tolong dibacakan dengan teman-teman benar dan kalian bisa memperhatikan dan apa saja yang penting dari keraton Kasunan Surakarta. Jadi Mas Alta mungkin bisa kita amati secara langsung ya bahwa faktanya keraton Kasunan Surakarta itu terletak di kota Solo. Alamat lengkapnya yaitu di Kelurahan Buluwakti, Kecamatan Pasar Timur, Kota Surakarta. Kemudian datanya kita lihat yaitu pembangunan keraton ini dilakukan dari tahun 1743 hingga 1745. Kemudian ada konstruksinya. Konstruksi bangunan ini menggunakan bahan kayu jati yang dibuat dari alas satu. Ada yang tahu alas satu mana? Udah pernah? Belum? Oke, selanjutnya yang paragraf 2. Mbak, bisa dibacakan Mbak? Di atas ya.
ada satu hal yang unik. Itu apa? Tidak boleh memakai topi, kacamata hitam, celana pendek, sandal serta jaket. Ini merupakan juga suatu penghormatan atau memang sudah menjadi budaya di dalam keraton. Jadi kita memang tidak boleh memakai pakaian atau aksesoris yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita memang harus pakai kain bawahan panjang untuk menghormati para abdi dalam di dalam keraton. Kemudian ada paragraf selanjutnya. Mas Fadil bacakan yang keras. Paragraf 3. Ada 13 orang itu, yuk yang keras ya Mas. Ruang Kasunanan Surakarta itu ternyata ada 13 ruangan yang masing-masing ruangan ini mempunyai koleksi yang berbeda-beda. Koleksi dari Keraton Kasunanan tentunya yaitu alat-alat perang ya, ini jangan dulu seperti ada tombak, ada keris seperti itu. Kemudian di ruang pertama ini memamerkan foto-foto raja. Jadi kepemimpinan Keraton Surakarta ini kan bergiliran ya, bergiliran turun-temurun. Jadi memang harus garis keturunannya yang pernah berkuasa di Surakarta. Selain itu ada pula beberapa kursi peninggalan Pakubuwono IV serta beberapa lemari yang dihiasi ukiran yang indah. Nah, lagi objek budaya atau objek keseniannya yaitu ukiran di lemari di dalam Keraton Surakarta. Kemudian paragraf terakhir, Mbak. Kamu sudah apa ini? Mengunjungi Keraton Solo dari bulan depan bisa terlihat sebuah perkembangan keraton yang diberikan secara budaya, keagamaan dan Surakarta. Memasuki bagian depan keraton, sasana semewah dan seperti Meriam berbahan perunggu bernama Cai Pancawara. Bangunan ini dulu menggunakan sebagai tempat serawan agung, yaitu pertemuan antara raja dan para penghuni tempat ini. Pengunjung masih bisa melihat gambar Sang Raja yang terletak di sisi Hindawa. Pengunjung tidak boleh memasuki area ini sebab tempat itu sangat bebas yang dilarang. Oke, terima kasih. Nah, kita akan menemukan beberapa objek budaya lagi di dalam Keraton Surakarta ini. Memasuki bagian depan keraton terdapat bangunan Sasana Sumewa dan sebuah meriam perunggu. Ternyata zaman dahulu itu kerajaan sudah memakai meriam untuk mempertahankan penjajah yang terletak di bagian depan ya. Dan perunggu ini mempunyai nama yang bernama Kiai Pancawara. Oke, itu suatu keunikan juga. Bisa digunakan sebagai objek laporan hasil observasi juga. Kemudian bangunan ini digunakan sebagai tempat pasewakan agung, yaitu pertemuan antara raja dan para bawahannya. Nah, di dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu ada salah satu tempat yang merupakan pasewakan agung atau tempat pertemuan. Dinamakan pasewakan itu tempat pertemuan khusus untuk para raja dan para abdi-abdinya. Oke, selanjutnya di tempat ini pengunjung masih bisa melihat Dampar Kencono. Dampar Kencono itu singgasana raja. Kalau kalian pernah melihat film-film kerajaan itu ada kursi yang besar, tahu ya? Ada kursi yang besar, berukiran mewah itu namanya Dampar Kencono. Yang terletak di Siti Bila. Dan kemudian pengunjung tidak boleh menaiki area ini sebab tempat itu sangat dihormati dan dianggap peraturan ini. Makanya tadi di paragraf kedua itu
tidak boleh memakai kata-kata yang bisa disebutkan karena memang peraturan nasional itu sampai sekarang masih dihormati dan dianggap ramah. Oke, sudah ada gambaran ya mengenai berbagai struktur ataupun isinya dari teks laporan hasil observasi. Sudah ya? Saya langsungkan. Nah, selanjutnya dalam suatu teks laporan hasil observasi itu tentunya ada yang namanya data, ada yang namanya fakta. Kalian dalam menyusun ini harus memperhatikan yang namanya apa itu data, bagian mana data itu, kemudian apa itu fakta, dan fakta itu terletak di mana. Seperti itu. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, data ini kalau kalian membedakan secara spesifiknya ya, secara detailnya sebenarnya data dan fakta ini terletak pada data itu biasanya memuat angka-angka seperti tahun pembuatannya yang tadi ya, ada tahun pembuatan kantor, kemudian ada jumlah-jumlah ruangan seperti itu. Itu merupakan suatu kalimat atau suatu kata-kata dari data yang bisa kalian ambil dan kalian masukkan ketika kalian menuliskan suatu teks laporan hasil observasi. Kemudian di bagian fakta, fakta itu biasanya seperti di bagian seperti ini. Keraton Kasunanan Surakarta itu terletak di alamat Kelurahan Baluardi, Kecamatan Kertan Lima. Itu merupakan suatu fakta. Dan memang benar faktanya bahwa dan fakta ini harus bisa dibuktikan. Fakta ini harus valid karena juga sebagai bentuk tanggung jawab di kalimat fakta ini. Kemudian ada satu lagi kalimat di teks laporan hasil observasi lagi, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta terletak di antara Pasar Klewer, Masjid Agung. Itu merupakan bagian dari kalimat fakta. Untuk data dan fakta bisa dipahami ya, bisa dilanjutkan. Dan kalian harus bisa membedakan secara detailnya, secara spesifiknya. Ketika kalau ada soal ataupun kalian nanti menyusun, kalian bisa tahu bagaimana data tersebut, bagaimana fakta tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya ada struktur. Nah, ini kita masuk di struktur teks LHO atau laporan hasil observasi. Untuk lebih mudah dikenali, teks laporan hasil observasi ini tersusun atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembuka atau yang dinamakan definisi umum. Nah, bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Nah, bisa kalian cek di contoh LHO yang sudah saya tampilkan tadi, bahwa dalam memulai penulisan teks LHO pasti diawali dengan pengenalan objek itu. Objek itu berada di mana? Objek itu berdiri tahun berapa? Itu sebuah pengenalan atau berupa awalan mengenai objek yang diamati. Kemudian ada bagian isi. Struktur yang kedua yaitu isi, merupakan deskripsi bagian suatu teks LHO. Bagian ini membahas objek yang diamati. Nah, dalam teks LHO lebih dirinci lagi di bagian isi mengenai objek tersebut. Bagaimana objek tersebut, susunan objek tersebut bagaimana, berisi berapa ruang, seperti itu. Seperti yang dicontohkan tadi. Bagian ini mengandung fakta. Nah, mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa fakta itu harus dipertanggungjawabkan. Fakta itu harus valid dan benar adanya. Kalau data spesifiknya yaitu ada bentuk angka-angkanya, itu bisa
isi kesimpulan tentang objek yang diamati. Jadi ketika kita menyusun suatu teks laporan observasi, kita juga harus menutupnya dengan kalimat-kalimat mengenai kesimpulan tentang objek yang diamati. Mungkin bisa ditulis dengan mungkin kesan kalian atau kalian itu menemukan hal apa kembali di suatu objek yang kalian amati tersebut. Oke. Di bagian struktur, bagaimana mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menulis teks LHO. Oke. Di dalam topik ini kita dapat mengamati lingkungan sekitar saja ya. Jadi nanti ketika kita selesai dari materi ini, kita akan mencoba untuk menulis suatu teks laporan. Jadi ada banyak hal yang menarik mengenai di sini ada mungkin contohnya transportasi ya. Transportasi itu bisa dapat diamati. Kemudian topik-topik ini dapat kita jadikan inspirasi. Nah, topik-topik yang dimaksud yaitu topik-topik budaya, topik-topik kebudayaan yang ada di khususnya di Kota Surakarta ini yang bisa kita amati. Dan jika kita dapat menemukan ide sendiri itu lebih baik daripada nanti kalian ketika bingung ya, ketika kalian bingung untuk menyusun mungkin kalian akan browsing ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalian bisa mengkaji sendiri objek tersebut. Kalian bisa melihat dari YouTube atau lebih baik lagi kalian dapat langsung ke lokasi objek tersebut untuk menemukan ide-ide sendiri yang lebih baik, menemukan hal-hal yang menarik lagi yang mungkin belum diulas di suatu web, yang belum diulas di suatu akun YouTube orang-orang yang pernah berkunjung ke tempat tersebut. Dengan terlebih dahulu menetapkan topik dan tujuan. Nah, utamanya dalam menulis teks laporan hasil observasi yaitu harus menentukan topik dan tujuan terlebih dahulu. Jadi topik apa yang mau kita ambil? Kira-kira kalau di kebudayaan itu topik kebudayaan apa yang mau kita ambil? Kemudian tujuannya, kita harus tahu tujuannya. Ketika kita menulis teks LHO ini kita harus tahu tujuan apa. Ketika kita menulis teks LHO tersebut, dan kita dapat lebih fokus mencari data yang dibutuhkan untuk mendukung laporan hasil observasi. Nah, di bagian data itu harus mendukung ya, sifat dari data itu kalimat-kalimat dari data itu harus mendukung dari rangkaian teks laporan hasil observasi. Ya, selanjutnya secara singkatnya, yang pertama yaitu kita harus menemukan topik dan tujuannya terlebih dahulu. Setelah kita tahu topik apa yang mau kita ambil dan tujuannya apa, kemudian kita bisa melakukan observasi dan pengamatan. Observasi dan pengamatan bisa kita lakukan secara langsung ke lokasi. Kita bisa catat apa saja hal yang menarik, hal yang unik, atau fakta-fakta apa yang bisa kita temukan, data-data apa yang bisa kita ambil, kemudian catat hal penting dari objek yang diamati. Nah, itu kita harus mencatat semuanya ya. Kita buat catatan abstrak terlebih dahulu, kita buat catatan tidak apa terlebih dahulu, kemudian baru kita susun dengan baik secara urut dan rinci dalam data dalam tulisan. Setelah kita mengumpulkan data dan faktanya, kita sudah mengumpulkan hal yang menarik, kemudian kita bisa menyusun teks laporan hasil observasi tersebut secara urut dan rinci. Untuk materi hari ini sampai menulis, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Nah,
biasanya kita biar mudah mengingat, data itu biasanya muncul angka-angka. Nah, jadi pengumuman seperti tahun pembuatan, seperti jumlah uang itu bisa kita jadikan suatu kalimat data. Dan kalau fakta itu ya fakta yang terjadi, fakta yang real dan yang valid apa kira-kira dari objek yang kita amati. Jadi yang lain mas, mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi? Kita sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Selanjutnya kita mulai masuk ke lembar kerja. Lembar kerja vertik. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk kalian bisa mengeluarkan gadget kalian, kemudian scan barcode di depan. Kita kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompok sudah terbagi ya, seperti kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi setelah kalian selesai menyekan ini, kalian segera berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Itu bisa dipahami? Oke, segera dikerjakan. Setelah scan, segera berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian bisa susun meja-meja kalian senyaman mungkin. Gimana? Ayo mas, segera mas. Terserah kemana, mau 4 atau 2. Seperti kemarin aja, seperti kemarin. Biar lebih enak mengerjakannya. Yuk, segera mas, perawat kelompoknya masing-masing. Sudah bisa masuk semuanya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya terkait yang KPD ini nanti. Kalau ada kesulitan akses bisa ditanyakan. Yuk segera saja. Ayo segera berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan segera mengerjakan. Maju. Berkumpul. Ayo mas, segera mas. Kita efektif waktu. Sini nggak apa-apa, di sini. Biar waktu lebih efektif. Jadi yang paling depan nomor 1, kemudian di tengah ada nomor 2, dan yang paling belakang ada nomor 3 ya. Oke. Setelah kalian men-scan, bisa kalian mulai kerjakan. Untuk pengerjaannya, satu kelompok boleh satu saja, tapi semua ikut mencari dan membantu dalam proses pengerjaannya. Mungkin 10 menit bisa kalian kerjakan. Mulai dari sekarang. Yuk. Kelompok 1 sudah bisa mengakses, kelompok 2 bagaimana? Salah satu saja. 10 menit mungkin cukup. Kelompok 3 sudah bisa mengakses. Ya. Nanti dipresentasikan ya. Jadi kita efektif waktu dan tidak terlalu lama. Semua ikut mengerjakan biar cepat. Oke? 10 menit mungkin bisa kita mulai. Yuk, kelompok 3 sudah bisa mengakses, kelompok 2 bagaimana? Salah satu saja apa-apa. Yang itu semua ikut mengerjakan. Sudah bisa Pak fungsinya? 3. Jauh ya.
kalian sudah baca ya instruksinya bagaimana? Dan bisa dipahami instruksinya. Kalian sudah scroll ke bawah belum? Sudah kalian lihat ke bawah belum? Sudah? Semua sudah terlihat ya? Biasanya bisa menjelas sekali sih. Bisa? Pak, kita scroll ke bawah dulu. Jadi kita lihat instruksinya dulu. Sudah ya mas? Nah, di bawah dua sudah terlihat. Di situ ada dua pokok soal. Yang pertama yaitu ada menjudulkan, ya. Dan ketiga yaitu kita belajar menuliskan teks laporan hasil observasi dengan budaya. Nah, kita tuliskan saja biar kalian tidak lupa. Firman perhatian sebentar. Jadi di bagian menulis teks dalam ini temanya, Bapak kasih tema yaitu tema kebudayaan. Jadi harus memperhatikan objek kebudayaan sekitar. Nah, Bapak mau di setiap kelompok harus mempunyai objek yang berbeda ya. Harus mempunyai objek kebudayaan yang berbeda. Kira-kira untuk kelompok 1 mau mengambil objek kebudayaan apa? Semua kelompok harus sudah memikirkan. Jadi ada satu yang mengerjakan, yang lainnya bisa menyusun. Kebudayaan batik ya. Batik. Oke, kelompok 1 sudah menentukan kebudayaan seni batik yang batik. Untuk kelompok 2 kira apa? Wayang. Spesifiknya warna apa? Mau kasih wayang kulit atau wayang orang atau wayang apa? Wayang kulit ya. Oke. Untuk kelompok 2 wayang kulit. Jadi biar ada variasinya untuk setiap kelompok. Untuk kelompok 3 sudah menentukan idenya. Kira-kira mau mengkaji kebudayaan apa atau objek apa yang mungkin akan kalian amati. Kita tidak terlalu memikirkan budaya terlalu jauh ya. Kita lihat objek-objek sekitar saja, khususnya di Kota Solo ini. Atau kita perluas dan mungkin di Jawa Tengah Pak. Oke. Upacara apa? Nah, ini harus spesifik. Kira-kira kalau mengambil upacara adat, kalau di Surakarta itu ada upacara adat apa kira-kira? Nah, satu HP yang buat mengerjakan pastikan dalam kondisi berkuota dan siap untuk digunakan untuk mengerjakan ya. Bisa. Jangan terlalu jauh dari kitabnya.
Sekarang ganti mas. Nah, oke, tahu ya, segera bekerja sama sama kelompok untuk menentukan apa saja yang kalian ketahui atau kalian coba di DIY. Oke, segera ya, Pak. Tidak lama karena kita masih akan presentasi juga untuk kelompok 1. Mana untuk yang berarti silakan. Segera kalian lihat objek kalian yang kalian mau amati dan kalian mau susun untuk membuat LHO.
Kalau ada kerjain dulu. Ada apa-apa. Yuk segera teman-teman. Tidak perlu tulis strukturnya ya, jadi langsung lakukan aja. Oke. Ayo teman-teman segera dikerjakan. Paragraf kedua segera masuk. Dari objek yang kalian pilih kira-kira kalian perlu menarik apa saja, dan apa yang bisa kalian tuliskan untuk kalian masukkan ke dalam teks laporan hasil observasinya. Bisa saling berkolaborasi untuk mengerjakan. Jadi ada beberapa bagian bisa dibayangkan. Minimal 3 paragraf ya. Bila ada kesulitan tanyakan.
semua sudah selesai di bagian tulisnya, kemudian kita mulai presentasinya. Biar waktu tidak terlalu lama. Sampai kan selesai, bila sudah selesai, kita bisa mulai diskusi tentang diskusi sudah hari ini. Nah, teman-teman, sudah siapa yang belum nomor satu bagaimana? Progres pekerjaannya sampai mana? Kelompok 3 sudah siap ya? Oke, kelompok 3 sudah siap, yang lain segera. Yuk. Kalau sudah selesai, diklik finish ya, biar tersubmit jawabannya. Nah, kelompok 3 sudah selesai semuanya. Jadi kelompok 3 sudah selesai semuanya, sudah disubmit. Kelompok 3. Ya, nama yang submit. Baca.
menanggapi? Dipersilakan dulu, teman-teman. Silakan untuk ada yang tanya. Yuk, kelompok 2. Kelompok 2 silakan ada tanggapan atau pertanyaan buat kelompok 3. Bapak 1 mungkin. Bapak 1 ada pertanyaan atau tanggapan? Satu aja yuk. Oke, dari Pak siapa?
dilakukan adalah dengan cara membuat pakaian dengan motif batik yang kemudian dibuat berbagai model masa kini. Selain itu, yang dapat dilakukan adalah dengan membuat inovasi dalam pembentukan motif batik. Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda, yaitu itu berpengaruh pada motif dan warna yang dihasilkan. Salah satunya adalah batik gedong atau batik merupakan batik yang berasal dari daerah Negara. Ayo, kelompok berapa? Sampaikan nama kelompok berapa dan pertanyaannya apa? Ya. Oke, sudah terjawab ya? Oke, silakan dulu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Boleh kembali Oke, pengerjaan KPD sudah selesai. Kalian sudah bisa memahami bagaimana menuliskan teks laporan hasil observasi tersebut. Sekarang perhatikan bersama lagi. Oke, sekarang di akhir dari materi teks dalam ini yaitu kan menulis ya. Jadi di akhir rangkaian materi khusus teks dalam ini adalah diawali mulai dari pengertian, struktur, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, setelah kita bisa menyelesaikan semua materi tersebut, sekarang Bapak berikan tes formatif jadi untuk memperdalam pengetahuan kalian. Silakan di-scan, nanti bisa dikerjakan. Tapi harus tetap di submit ya, karena itu ada nilainya. Oke? Jadi semuanya bisa menyiapkan semuanya. Per individu ini. Ini penilaiannya individu, bukan kelompok seperti yang tadi. Jadi semuanya bisa menyiapkan. Dikerjakannya boleh dikerjakan di rumah, tapi harus tetap submit karena nilai akan muncul di tes tersebut. Oke, segera. Setelah kalian mengetahui pengertiannya, setelah kalian mengetahui strukturnya, kalian mengetahui langkah-langkahnya, dan kalian sudah mencoba menuliskan teks laporan hasil observasi hari ini, kita akan ada pendalaman materinya. Yuk, semuanya ingin menilainya kita individu, tidak menilai kelompok, semua harus bisa scan dan mengerjakan, akan muncul nilainya juga. Semuanya sudah masuk ke formnya. Jangan lupa disubmit ya, ini benar-benar buat disubmit karena penilaian akan kita ambil dari sini. Oke, sudah semua? Pastikan link tersebut tersimpan di HP kalian dan kalian bisa kerjakan. Sekarang perhatian dari materi dahulu. Semua di HP dimasukkan terlebih dahulu karena rangkaian pengerjaan LAPD kita sudah selesai. Perhatikan bagaimana. Oke, akan Bapak simpulkan mengenai materi teks dari mulai struktur tadi dan langkah-langkah menulis. Jadi dari pembelajaran hari ini kita sudah bisa mengetahui apa itu data dan fakta. Kemudian kita bisa mengetahui di dalam struktur itu ada pembuka dan di dalam isi itu ternyata terdapat dua bagian, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Kemudian ada bagian penutup. Kemudian di langkah-langkah menulis teks LHO kita mulai dari pengamatan dan setelah pengamatan apa?
teks